Dunia per-TKI Koreaan khususnya G2G Korea ini sedang dilema berat rupanya. Peraturan-peraturan terus bermunculan, pembaharuan-pembaharuan yang katanya itu akan meningkatkan kualitas para pekerja migran dalam bekerja. Tapi apakah itu maksimal? Tonton bersama saya Didi Dermayu di Cari di Channel. Menyapa Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cari di Channel. Menyapa Anda tentunya Sobat Migran Indonesia. Peraturan terbaru sistem belajar online. Nah, diperuntukkan bagi mereka yang sudah berada di dalam roster atau kolom 3. Peraturan terbaru dari HRD Korea atau EPS Center yang ada di Indonesia, yang konon katanya ini untuk memaksimalkan belajarnya para pekerja migran Indonesia, calon pekerja migran Indonesia, agar supaya meningkat lagi. Namun ada yang bilang juga kalau itu menjadi tolok ukur para sajang atau acuan para sajang dalam memberikan kontrak kerja atau mengeluarkan kontrak kerja gitu. Nah, kalau memang seperti itu, banyak yang protes. Dan satu yang disoroti peraturan tersebut, kalau kursus itu kan ada kursusnya tuh. Kalau kursusnya itu bagus, itu bagus sekali. Tapi kalau ada ujian lagi, setelah ujian EPS topik saja kita belajar berbulan-bulan untuk bisa dapat nilai semaksimal mungkin ya. Nah, setelah kita lulus, nangkring di kolom 3, masuk di roster, ada ujian lagi gitu. Nah, ini mungkin kalau mereka yang banyak waktu nggak masalah, belajar terus nggak masalah gitu loh. Tapi kalau misalkan kayak saya yang sudah berkeluarga, sudah kepala usia di atas 30, yang rata-rata itu sibuk dengan kerja, apakah punya waktu gitu loh kan? Nah, terus selain itu ya memang kalau kursus yang ada juga nih kursus yang bilang katanya bisa sambil kalau mau ikut ya monggo, enggak juga terserah gitu loh. Nah, pertanyaannya kalau misalkan itu diharuskan, ditekankan oleh peraturan, ya rata-rata semuanya ngikutin dong ya. Nah, kalau kursus itu positif kalau menurut Didi. Nah, kalau misalkan ujiannya, saya melihat videonya Mas Wahono, videonya Mas Hartono, sama satu lagi videonya Mas Wawan, YouTuber Korea semuanya, TKI Korea yang dilihat itu ya selalu memberikan tanggapan-tanggapan positif dan memberikan memberikan edukasi kepada teman-teman calon pekerja migran. Dan di sini Didi mau menggarisbawahi bagi kamu yang lagi bimbang setelah menonton sana kemari ya, gak usah bimbang. Memang konyol, memang peraturannya konyol. Konyolnya bagaimana? Kalau memang benar yang dikatakan Mas Wahono itu untuk acuan para sajang mengambil pekerja dari roster itu dari nilai yang sudah dilakukan di online, dan ternyata itu ada kesalahan teknis dalam artian paspornya itu dibagikan secara umum, akhirnya dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini sudah ada yang kasus yang pada saat mau mengerjakan ternyata sudah dikerjakan, tapi hasilnya nol sama sekali gitu loh. Tidak ada skor sama sekali, dan itu akan menutup peluang untuk mendapatkan SLC kalau memang formatnya itu untuk menambah nilai dan acuan untuk mendapatkan SLC gitu, tolok ukur saja mendapatkan SLC. Dan parahnya lagi, jika itu berlaku ya, semuanya yang sudah mendapatkan link bisa ujian tersebut di situ. Kalau orang yang berpikir nakal, yang punya duit main joki, ya enggak? Yang punya duit main joki biar dia dapat skor tinggi. Nah, dan juga bisa mengerjakan punya orang lain
disalah-salahin gitu loh, biar yang lainnya ini ngurangin saingan kayak gitu. Jadi ini dilema gitu loh, peraturan ini dilema. Memang tidak salah, memang tidak salah HRDK ini mengeluarkan ini gitu. Nah, memang benar positif. Karena apa? Karena pertama ya mungkin menindaklanjuti dari edaran soal baru ya, yang dari aplikasi itu, aplikasi gratis ya. Nah, terus juga sekarang mungkin diujikan karena menindaklanjuti dari soal yang dulu gitu kan. Nah, tapi di sini banyak pro dan kontranya. Kenapa? Pro dan kontranya itu pertama, username sama password itu ya saya garis bawahi, bener kata YouTuber Mas Wawan ya, harusnya dibagikan sama peserta itu lewat email satu persatu, jangan borongan gitu loh. Toh kan sekarang stafnya sudah banyak, di KP2MI juga sudah banyak, sudah jadi kementerian ya, di EPS Center juga lah. Apa sih susahnya gitu loh ngirimin satu persatu gitu kan. Sekarang ini sudah digitalisasi gitu loh. Jadi saya rasa itu ya terlalu terburu-buru dalam sistematis pembagian username sama passwordnya kayak gitu. Nah, di sini juga banyak yang protes ya, banyak yang protes dengan kebijakan itu. Jadi ada yang banyak yang DM saya, ini peraturannya kok semakin kesini semakin menyulitkan, semakin memberatkan. Karena mungkin mereka yang bilang seperti itu karena tidak punya waktu untuk mengikuti hal ini, untuk mengikuti kursus, untuk mengikuti ujiannya gitu. Nah, tapi kalau saya pikir ya, untuk kamu yang komen bilang ini ribet, bilang ini nyusahin ya, dilihat dulu dari kasus-kasus tahun-tahun lalu, 2 tahun lalu atau setelah corona, itu kualitas pekerja migran Indonesia disorot oleh para sajang di sini ya, di Korea Selatan sendiri, khususnya di phishing. Didi berbicara di phishing, itu bisa dikatakan minim skill ya, bisa dikatakan minim skill dari segi bahasa, dari kinerja, dari survival juga, ketahanan. Kinerjanya itu tahun 2023 itu buruk, bisa dikatakan buruk ya waktu itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Dari survei satu lembaga di Korea Selatan sendiri, dari shelter itu banyak sekali baru 1-2 minggu sudah minta pindah kerja, 1-2 bulan sudah pindah kerja. Bahkan di tempat Didi sendiri sajangnya ngeluhin banyak yang kabur dari tempat kerjanya. Nah, dari situ tahun tersebut menjadi tahun skill terburuk bagi PMI kita gitu loh. Itu untuk pembelajaran. Jadi teman-teman, semoga yang nyimak video ini bisa diingatkan ya, bisa terbangun hatinya bahwa ini ada positifnya juga gitu. Jadi kalau teman-teman terus continue, minimal mengikuti gitu loh, walaupun sibuk, tapi kan kalau malam minimal 1-2 jam atau 10 menit, 30 menit ikutin gitu loh. Itu kan akan lebih menambah kosakata teman-teman, menjaga agar tidak hilang kayak gitu. Nah, terus juga ya menyambung dari peraturan phishing G2G yang katanya mau dari SMK itu sebetulnya masih belum diterapkan untuk tahun ini ya, masih wacana, dan itu juga belum akan diresmikan tahun ini. Susah banget guys, waktunya makan siang matanya ngantuk karena masih puasa alhamdulillah. Nah, jadi kayak gitu teman-teman ya, belum disahkan untuk peraturan yang phishing diambil dari SMK itu belum disahkan. Nah, nggak tahu tahun depan ya, kita lihat saja. Kalau misalkan tahun ini diresmikan, akan banyak CPMI yang sudah bikin BST dan BNSP itu protes. Sepertinya seperti itu ya, sepertinya seperti itu. Oke. Itu tanggapan Didi. Intinya peraturan ini memang terlihat konyol, tapi ada positifnya.
ambil baiknya bagi kamu yang mau ke Korea Selatan, terus belajar, apalagi yang sudah di kolom 3 di roster, ikuti peraturan, jaga kesehatan, dan tetap positive thinking. Kita semua bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.